Beliau Senopati Ngaloka, dan asli beliau dari Pengging, juga tidak mau pulang ke Pengging. Beliau ini pun tetap mau ke Bumi Arum Kulon Progo, makanya kalau di sini namanya Eyang Dalem Pagerwojo. Sebetulnya Eyang Hadiloka itu kan Senopati Ngaloka Mojopahit, Mas. Oh gitu. Mas Ari. Itu makanya di Temon itu tetap tadi betengnya Kulon Progo, makanya Pagerwojo itu. Keprihatinan kita itu ya anak-anak kita tuh nggak pernah ngerti Pak tentang budayanya, leluhurnya. Betul. Ya kadang nyun sewu kita punya pepunden di sebelah rumah, kita nggak ngerti siapa dia. Ya. Karena kecintaan kita dengan leluhur, terutama budaya Pak Ya. atau sejarah itu sangat memprihatinkan. Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Kalau kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang budaya, kita mulai membuka lembaran buku sejarah atau budaya. Satu persatu kita buka. Semakin kita buka, semakin kita tidak bisa menghentikan tangan kita untuk terus membuka lembaran demi lembaran. Hari ini WMTV Kreator berada di Kulon Progo, di Kecamatan Temon. Pedukuhan Seling. Temon Kulon. Ada yang sangat menarik, membuat WMTV Kreator harus wajib sowan ke Temon Kulon Progo ini, karena di sini ada sosok yang sangat luar biasa, Eyang Pagerwojo, bersama Bapak Trisno Raharjo. Nanti akan kita ngobrol banyak tentang sejarah beliau, Eyang Pagerwojo. Penasaran dengan apa yang akan kita obrolkan, dengan apa yang akan nanti Bapak Trisno Raharjo sampaikan? Tetap di WMTV Kreator. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita kulik, kita ungkap siapa Eyang Pagerwojo dan kiprah Eyang Pagerwojo di Kulon Progo, Pak. Iya. Supaya teman-teman itu ngerti bagaimana sejarah yang ada di bumi Kulon Progo ini terjaga, terawat dengan sangat baik oleh beliau, Bapak Trisno Raharjo. Monggo Pak, diperkenalkan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, lestari budaya. Yang kami hormati Mas Ari Mahyudi selaku pelestari pencipta alam ini, untuk sejarah-sejarah anak-anak putu kita nanti biar tahu sejarah. Sejarahipun beliau Eyang Dalem Pagerwojo menika saking Pengging. Beliau dados Senopati Ngaloka ing Mojopahit. Lajeng beliau nganglang buwana. Beliau Eyang Dalem Pagerwojo dados siswanipun Eyang Syekh Siti Jenar. Kaliyan ingkang setunggal menika Eyang Barat ketiga, mapan dateng Kalurahan Temon Wetan, sak kecamatan menika, Wetan kecamatan Ngelor, Mas. Beliau dipun aturi rawuh utawi supados seba sowan wonten ing kraton Demak Bintoro. Ingkang katinipun sami musyawarah urusan babagan keraton ing Demak Bintoro. Namung wekdal semonten para wali songo menika mboten cocok kalih pendapatipun beliau Eyang Syekh Siti Jenar. Lajeng beliau dipun tundung kalian Raden Patah. Beliau Eyang Dalem Pagerwojo kalian Eyang Syekh Siti Jenar, Eyang Barat ketiga menika sami pisah-pisahan, dados sami
luru dalan piyambak-piyambak. Beliau yang pagerwaja badhe madosi guru agungipun inggih Eyang Syekh Siti Jenar. Inggih madosi kanca kentelipun ibaratipun sak peguron menika kanca kentel. Menika Eyang Barat ketiga. Lajeng beliau mlampah saking Demak Bintara menika arahipun ngidul ngulon dumugi Ngayogyakarta. Ngayogyakarta ngilen malih mlumpat Kali Praga. Beliau dumugi Gunung Kecut. Gunung Kecut menika wilayah Kukat Masari. Wonten mriku beliau dipun dawuhi gaib wisik supados damel prau sebab ten mriku wontenipun rawa. Lajeng kebingungan yang dalem menika. Aduh nek rawa kok ngene aku ya ora iso liwat. Lajeng damel prau. Ten mriku damel praunipun menika dilalah tumplak. Lajeng beliau yang pagerwaja menika nutukaken laku lampahipun ngidul dumugi nggenipun yang Kebo Kenana. Oh iya. Ten mriku wonten sendang utawi ten mriku wonten rawa malih. Merga saking sayae yang dalem pagerwaja menika ten mriku lajeng siram dhateng mriku kok wonten suatu benda menapa-menapa dhateng ngandhapipun sendang utawi rawa menika. Merga abot lajeng kalih yang dalem pagerwaja menika dipun silemi Mas Ari. Sejarahipun saking para winasis ngaten menika. Nggih. Ten mriku dipun angkat kalian eyang menika wujudipun genthong. Mila kapan ana sasi wektu becik kene iki jenenge desa Kali Gintung. Oh. Sejatosipun Kali Genthong menika penakipun wong ngomong wong Jawa niku njur Kali Gintung ngaten. Sejarah dari desa Kali Gintung di mana Eyang Kebo Kenana disarekan itu dahulu itu dikarenakan Eyang Pagerwaja melihat ada sesuatu yang menarik di dalam dasar sungai dan diangkat ternyata itu adalah gentong. Lah. Dan itu cikal bakal nama desa Kali Gintung. Betul. Oh gitu. Itu. Nah, ini terus lanjut ya Mas Hari. Sebentar Pak, sahabat WMTV Kreator, kenapa kok tadi Bapak Sutrisno Raharja menyebut tentang Eyang Kebo Kenana dan menjelaskan tentang cerita Kali Gintung yang dimulai dari Eyang Pagerwaja Eyang Pagerwaja melihat sesuatu yang menarik di dalam sungai. Iya betul. Dan diangkatlah benda tersebut ternyata itu gentong. Maka pada kesempatan itu juga beliau menyebut ini Kali Gentong. Dikarenakan ditemukan gentong di dalam kali. Betul. Ya. Itu tentang Eyang Pagerwaja dengan kedekatannya bersama Eyang Kebo Kenana. Ya. Lajeng beliau yang dalam Pagerwaja menika sampun ragi sayahipun ragi mentun. Nggih. Lajeng menggok mengilen arahipun. Menika pinanggih kanca gurunipun rumiyin. Kanca sak peguron ngenten lho Mas Hari. Terus menika walah ki Barat ketiga ketemu tak goleki kowe nang kene. Aduh lah terus Kanjeng Syekh Siti Jenar nang ndi ya ora ketemu njur kepiye iki ya wis ora apa-apa nek ngono. Nggone ketemu kowe karo aku kene iki tak jenengi Desa Temon. Gitu. Nah, itu. Nah, ini Pak, ini saya izin memotong pada Bapak Trisno Raharja. Ya. Di mana perjalanan Eyang Pagerwaja itu untuk mencari sahabatnya Eyang Barat ketiga. Barat ketiga. Dan alhamdulillah dalam perjalanan tersebut bertemulah mereka. Bertemulah mereka Eyang Pagerwaja dengan Eyang Barat ketiga. Betul. Dan dalam pertemuan itu bertemu di Temon. Nah, jadi Temon itu karena nama Temon itu dikarenakan pertemuan antara Eyang Pagerwaja dengan Eyang Barat ketiga. Betul. Temon, ketemuan, bertemu antara Eyang Pagerwaja dengan Eyang Barat ketiga. Mas Hari. Maka disebutlah sebagai
desa tersebut desa Temon. Temon, Oh gitu. ya. Nggih, siap-siap. Monggo Pak, lanjut Pak. Tasih lanjut nggih. Nggih. Lajeng tesih mlampah ya wis rapopo saiki kowe ngaso nang temon kene, aku tak nutuke mlaku ngidul meneh. Ngoten lho. Walah, tapi kok yo sik kesele kaya ngene nganti ora eling-eling. Nggonku ngrasake kesel saka Demak Bintoro nganti tekan temon Nggih. kene. Pengembaraan yang sangat luar Nggih, biasa. luar biasa. Beliau perjuanganipun jan senopati ngarep leres. Nggih. Lajeng beliau saking ora eling kesele menika ngaso dateng mriki menika. Nggih, menika dipun merga saking kesele dipun nameni seling. Merga saking le ora eling-eling yo tengeri seling. Desa Seling ini juga ada filosofinya Pak ya. Iya. Dari perjalanan Eyang Pagerwojo yang sangat melelahkan. Iya, iya. Kesel sing railing. Namanya makanya disebut dengan nama Desa Seling. Pedukuhan Seling. Pedukuhan Seling. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Ya. leluhur-leluhur kita itu tidak hanya sebatas perjalanan biasa, Tidak, Mas. tetapi perjalanan supranatural yang Betul. disitu menemukan Ya. banyak-banyak hal Betul sekali. positif, dan hal positif itu Ya. alhamdulillah sampai hari ini Pak masih dirasakan, bahkan bisa dinikmati oleh generasi-generasi. Betul, ya. Pertanyaannya gini Pak, mereka leluhur kita sudah banyak memberikan hal-hal baik untuk kita. Ya. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka, leluhur-leluhur kita? Ya, betul. Ya, Mas. Ya ini hanya sebatas, ya mudah-mudahan dengan kita nguri-nguri budaya Iya, sejarah betul. Nusantara ini nyun sewu, ya cara kita berterima kasih dengan mereka gitu. Ya. Bapak Juru Kunci sudah bercerita banyak menjelaskan tentang perjalanan Eyang Pagerwojo. WMTV Kreator mencoba untuk mengulang dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah beliau menggunakan bahasa Jawa karena kita tetap harus mencintai bahasa daerah. Tetapi karena teman-teman mungkin tidak semua orang Jawa, maka bismillah saya akan mencoba untuk mentranslatekan. Dimulai dari Geger Geden, atau ada suatu perkara besar di Demak Bintoro Pak. Iya. Pada waktu itu dengan Raja Raden Fatah. Ya. Beliau Dengan para wali. Eyang Pagerwojo dan Eyang Barat ketiga diusir. Ya. Sebelumnya itu Raden Fatah mengusir Syekh Siti Jenar. Betul. Maka karena perginya Syekh Siti Jenar dari Demak, maka para pengikut dari Syekh Siti Jenar sendiri, salah satunya adalah Eyang Pagerwojo dan Eyang Barat ketiga pun harus angkat kaki dari bumi Demak Bintoro. Demak Bintoro. Pergilah mereka di suatu perjalanan, terpecahlah antara Eyang Barat ketiga dengan Eyang Pagerwojo. Dalam perjalanan yang sangat melelahkan, mereka terpisahkan, dan pada suatu ketika Eyang Pagerwojo ingin mencari sahabatnya Eyang Barat ketiga. Dicari ke sana ke sini nggak ketemu. Dan alhamdulillah dalam perjalanan tersebut qadarullah mereka ditemukan di suatu daerah, temon, tidak sengaja bertemu. Di suatu daerah tersebut mereka bertemu, dan akhirnya Eyang Pagerwojo menyampaikan pesan kepada Eyang Barat ketiga, kowe aja nang ndi istirahat nang kene, kowe istirahat nang kene sik nang temon kene, aku akan bertemu kamu lagi. Maka disebutlah daerah itu menjadi daerah Temon, Kecamatan Temon Pak Nggih. Iya, betul. Dan sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Juru Kunci bagaimana kiprah Eyang Pagerwojo dengan Eyang Kebo Kenongo. Ya. Di mana Eyang Kebo Kenongo dan Eyang Pagerwojo itu adalah sahabat Pak Nggih. Ya. Berteman baik, dan pada suatu ketika Eyang Pagerwojo itu melihat sesuatu yang menarik di dalam sungai. Sebelumnya lewat bisikan gaib. Ya. Melihat sesuatu yang menarik di dalam sungai, dan diambil oleh beliau Eyang Pagerwojo. Setelah diangkat ternyata isinya gentong. Maka di situ juga akhirnya disebutlah daerah tersebut menjadi Kali Gintung atau Kali Gentong. Ada gentong yang di dalam kali. Ya, betul. Itu sejarah dari beberapa nama desa atau kecamatan yang ada di Kulon Progo. Begitu menarik dan hebatnya leluhur kita, salah satunya Eyang Pagerwojo. Kiprah beliau bukan sembarangan. Langkah beliau bukan langkah-langkah yang biasa-biasa saja, tetapi langkah seorang yang nyun sewu berilmu tinggi,
seorang yang berderajat tinggi, seseorang yang tinggi pengetahuannya, tinggi kesabarannya, tinggi pemahaman keilmuannya. Mudah-mudahan bermanfaat ini apa yang kita sampaikan, Pak. Ya. Terakhir, Pak, dari cerita ini itu semua, lelononya atau mengembarannya Eyang Pagerwojo dan akhirnya bertempat menetap di bumi Kulon Progo. Ya. Pernah enggak, Pak, pada suatu ketika atau suatu masa pada zamannya itu Eyang Pagerwojo kembali lagi ke asalnya? Itu tidak mau kondur ke Mojopahit selaku beliau Senopati Ngalogo. Dan asli beliau dari Pengging juga tidak mau pulang ke Pengging. Beliau ini pun tetap mau ke Bumi Arum Kulon Progo, makanya kalau di sini namanya Eyang Dalem Pagerwojo. Sebetulnya Eyang Hadilogo itu kan Senopati Ngalogo Mojopahit, Mas. Begitu. Mas Ari. Itu makanya di Temon itu tetap tadi beteng. Betengnya Kulon Progo, makanya Pagerwojo itu. Dan tetap memprihatinkan Bumi Arum Kulon Progo, makanya nanti itu kalau tidak keliru, nanti Temon itu kudanya jadi menjadi bandara internasional, ya juga terletak di Bumi Arum Kulon Progo di wilayah Kecamatan Temon atau Kapanewon Temon, Mas Ari. Itulah kulampah beliau yang dalam Pagerwojo. Kayaknya dari Pak Tris itu sekian dulu masalahnya, itu kalau diurut masih panjang banget. Iya, betul, Mas. Dari urutan yang masih panjang banget, di sini kita sudah menemukan atau kita sudah bisa sedikit mengungkap. Ya. Walaupun ungkapan tersebut di ending-ending Ya. acara ini, acara kita maksudnya. Ya. Tadi Pak Tris menyampaikan jika beliau adalah seorang senopati dari bumi Majapahit, ya, betul, dengan nama Eyang Dalem Pagerwojo. Eyang Hadilogo. Eyang Hadilogo. Sahabat WMTV Kreator, ini informasi apa yang kita ungkap dari pesarian Eyang Pagerwojo. Eyang Pagerwojo menurut Bapak Trisno Raharjo, beliau adalah seorang senopati dari Majapahit dengan nama Senopati Hadilogo. Ya. Dan nama Pagerwojo itu adalah bisa dikatakan nama samaran, Pak. Samaran, tapi itu kalau dari mbah-mbah kita terus langsung menjadi nama pokok di sini, Mas. Iya, pada zamannya nama Pagerwojo itu adalah Senopati Hadilogo. Dan dari Demak Bintoro tersebut terjadi geger geden dan sampai beliau harus meninggalkan bumi Demak Bintoro. Dalam lelonanya beliau mengganti nama. Ya. Nama samarannya adalah Eyang Pagerwojo. Dan sampai hari ini nama Eyang Pagerwojo bukan lagi nama samaran. Ya. Tapi beliau adalah nama sesungguhnya leluhur bumi Kulon Progo, leluhur kita semua. Dan beliau Eyang Pagerwojo adalah sejarah yang tak mungkin bisa kita lupakan atau kita tinggalkan. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Nyuwun sewu, jika dirasa kok apa yang kita sampaikan ini dianggap tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Tetapi jika kok sejarah yang kita angkat ini, kita diskusikan ini bermanfaat, alhamdulillah, sampaikan pada generasi yang akan datang. Bagaimana hebat leluhurnya, bagaimana luar biasa leluhur-leluhur tercinta, salah satunya Eyang Pagerwojo atau Senopati Hadilogo. Salam dari kami berdua. Salam dari pesarian Eyang Pagerwojo atau Senopati Hadilogo. Ya. Salam untuk Indonesia semua. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.